Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Apa kabar hari ini? Oke. Hari ini hadir semua? Hadir. Ada yang tidak hadir? Siapa? Amira. Mana Amira? Oh, sakit. Kalau Sila kenapa? Oh, ini handphone ya. Mari kita doakan semoga Amira lekas diberi kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai belajar, seperti biasa, mari kita awali dengan berdoa. Silakan ketua kelasnya memimpin doa siapa kelas? Boleh, silakan maju ke depan ya, sini. Siap, baca doa dimulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kaisan, boleh kembali ke tempatnya. Baik anak-anak, seperti biasa supaya kita selalu cinta Indonesia dan semangat jiwa nasionalisme patriotismenya meningkat, mari kita menyanyikan lagu wajib ya. Hari ini kita akan menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. Oke, semuanya dimohon berdiri. Ya, menghadap ke depannya. Ya, menghadap ke depannya. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila. Aku menunggu karya proklamasi setia untukmu. Pancasila pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Boleh duduk kembali anak-anak semuanya. Ya. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai nih, Pak Fakul mau bertanya. Sebelumnya, apakah kalian pernah belajar tentang makhluk hidup? Pernah. Di kelas berapa? Kelas 3, kelas 4 adanya. Coba, siapa yang tahu apa itu ciri-ciri makhluk hidup? 1. Hah? Manusia, ciri-cirinya? Membutuhkan asupan. Apa lagi? Membutuhkan oksigen. Apa lagi? Butuhkan makanan, betul. Apalagi ciri-ciri makhluk hidup? Makhluk hidup membutuhkan minum. Apalagi? Bergerak. Betul. Ciri makhluk hidup yang satu adalah bergerak.
Makhluk hidup pasti bisa bergerak. Selanjutnya, apa lagi? Bisa berbicara. Iya ada ya, hewan manusia bisa berbicara. Apa lagi? Makhluk hidup bisa tumbuh nggak? Bisa. Makhluk hidup bisa berkembang biak? Bisa. Ya. Dan anak-anak hari ini kita akan mempelajari tentang materi baru di kelas 5, yaitu tentang ekosistem. Namun sebelumnya Pak Fatul mau tahu, tanya dulu nih. Anak-anak, siapa yang pernah ke sawah? Wih, pernah ke sawah semua. Kira-kira di sawah apa yang bisa kalian lihat? Apa? Ada apa? Ada lumpur, ada padi. Coba dari kelompok satu dulu, ada bekicot. Kelompok 2. Ada apa? Belur. Ada apa lagi kelompok 3? Kelompok 3. Apa yang bisa kalian temukan di petani? Apa lagi? Betul? Padi. Kelompok 4, coba berpikir di sawah apa yang bisa kalian temukan? Ada ular sawah, ada yuyu. Iya, betul ya. Betul ya, anak-anak. Di sawah itu ada berbagai komponen, ada berbagai isi, ada tikus, betul ya. Di sawah kita bisa melihat padi, bisa melihat ular, bisa melihat belalang dan lain-lain. Di sawah juga ada tanah, ada air, ada cahaya, batu, dan lain-lain ya. Oke, anak-anak, hari ini tujuan pembelajaran kita ini. Nanti kita akan belajar tentang yang pertama bisa dibaca anak-anak. Melalui video dan gambar yang diberikan, siswa mampu memahami pengertian ekosistem. Yang tadi Ponto sampaikan itu ekosistem apa ya? Ekosistem sawah ya. Selain sawah, ada ekosistem apa lagi? Ekosistem laut, pinter. Ekosistem apa lagi? Sungai, hutan, dan lain-lain. Yang kedua, silakan dibaca anak. Betul, nanti anak-anak diharapkan bisa mengidentifikasi peran makhluk hidup dalam ekosistem. Contoh, ada makhluk hidup padi. Perannya apa ya? Betul, tempat sumber makanan bagi makhluk yang lainnya. Selanjutnya yang ketiga dibaca. Melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu memahami komponen penyusun ekosistem ya. Nanti kita akan melaksanakan diskusi kelompok dan kalian akan berdiskusi tentang komponen ekosistem. Ekosistem itu isinya apa saja, kita akan belajar. Selanjutnya yang keempat, melalui percobaan secara berkelompok, peserta didik mampu mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik yang dapat kalian temui ya. Jadi nanti kalian setelah praktek kalian bisa tahu nih apa aja komponen biotiknya dan apa saja komponen abiotiknya. Oke. Sebelumnya Pak Fatul mau tanya, apa sih ekosistem itu? Kita kan mau belajar ekosistem. Siapa yang tahu ekosistem? Lupa. Apa itu ekosistem? Hewan, betul. Ada apa lagi di ekosistem? Tumbuhan, makhluk hidup. Selain makhluk hidup ada makhluk apa lagi? Tuh, siapa tadi interaksi antara hewan dan? Iya betul. Interaksi antara hewan, tumbuhan, makhluk hidup dan lingkungannya, ya. Oke, anak-anak. Ini tujuan pembelajaran kita. Sebelumnya, Pak Fatul akan memberikan video untuk kalian. Silakan dipahami dulu ya. Nanti kalian akan belajar.
Beneran hadapnya sini saya, jangan membelakangi Pak Fatul ya. Awas ada kabel. Ya, hati-hati. Oke. Silakan dipahami ya. Sebentar, gedein volumenya ya. Biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik merupakan komponen yang terdiri atas makhluk hidup, misalnya hewan, tumbuhan, dan manusia. Komponen abiotik adalah Sebentar ya, diulang ya, barangkali ada yang nggak dengeran tadi. Ini kita ulang dari awal. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ekosistem memiliki dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik merupakan komponen yang terdiri atas makhluk hidup, misalnya hewan, tumbuhan, dan manusia. Komponen abiotik adalah komponen yang terdiri atas benda-benda tak hidup, misalnya air, batu, pasir, udara, cahaya matahari, dan tanah. Ekosistem tersusun dari individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kucing, seekor sapi, seekor burung, dan sebuah pohon pinus. Tempat hidup individu disebut dengan habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati daerah tertentu. Misalnya populasi semut di sebuah kebun, populasi kupu-kupu di sebuah taman, dan populasi belalang di sebuah padang rumput. Komunitas adalah kumpulan berbagai populasi yang hidup di daerah tertentu yang saling berinteraksi. Misalnya dalam komunitas sungai terdapat populasi ikan, populasi ganda, populasi ular, dan populasi hewan lainnya. Contoh komunitas lainnya adalah komunitas hutan, komunitas gurun, komunitas sabana, dan komunitas terumbu karang. Berdasarkan proses terbentuknya, ekosistem dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami yaitu ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Contoh ekosistem hutan, ekosistem laut, dan ekosistem sungai. Ekosistem buatan yaitu ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia. Contoh ekosistem sawah, akuarium, taman, kebun, dan kolam. Setiap makhluk hidup tidak dapat hidup sendiri. Semua makhluk hidup saling berhubungan karena mereka saling membutuhkan. Hubungan erat yang khas antara dua jenis makhluk hidup yang hidup bersama disebut simbiosis. Simbiosis terdiri atas tiga jenis, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang bersifat saling menguntungkan. Contohnya hubungan antara seekor kerbau dengan burung jalak. Burung jalak suka hinggap di punggung kerbau untuk memakan kutu yang ada di tubuh kerbau sehingga kerbau terbebas dari gangguan kutu, sedangkan burung jalak memperoleh makanan dengan mudah. Hubungan antara kupu-kupu dengan tanaman berbunga. Kupu-kupu membutuhkan nektar yang terdapat pada bunga sebagai makanannya, sedangkan bunga membutuhkan kupu-kupu untuk membantu terjadinya proses penyerbukan. Simbiosis komensalisme yaitu hubungan antara dua makhluk hidup, dalam hal ini makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lainnya tidak dirugikan. Contohnya hubungan antara ikan remora dan ikan hiu. Ikan remora suka menempel pada tubuh ikan hiu untuk mendapat perlindungan dan makanan dari sisa-sisa makanan hiu. Hiu tidak diuntungkan dan tidak pula dirugikan oleh ikan remora. Hubungan antara anggrek dengan pohon besar. Anggrek liar sering tumbuh menempel pada batang pohon yang tinggi untuk mendapat cahaya matahari yang cukup. Anggrek tidak mengambil makanan dari batang pohon. Oleh karena itu, pohon yang ditempelinya tidak mendapat keuntungan dan juga tidak dirugikan. Simbiosis parasitisme yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang mengakibatkan makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup lainnya mengalami kerugian. Contohnya, hubungan antara pohon mangga dan benalu.
Benalu dapat hidup subur karena mengisap zat makanan dari pohon mangga yang ditumpanginya sehingga pohon mangga terganggu pertumbuhannya bahkan lama-kelamaan bisa mati. Hubungan antara kutu dengan hewan. Oke, cukup dulu ya. Oke, anak-anak, tadi sudah dilihat videonya? Sudah. Pusing atau enggak? Enggak, oke. Sebelumnya, Pak Fatkul mau speaking dulu deh. Barangkali pusing lihat video kebanyakan. Berdiri, berdiri. Ayo, berdiri. Silakan. Kita akan melaksanakan atau melakukan tepuk fokus ya. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima, tepuk fokus, sudah fokus belum? Sudah, oke silakan duduk kembali. Pak Fatkul akan cek ya fokusannya ya. Tadi sudah disampaikan pengertian ekosistem. Apa itu ekosistem? Interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, dengan alam ya. Kemudian komponen dari ekosistem ada apa saja? Di dalam ekosistem ada apa aja? Ada komponen biotik dan abiotik. Biotik itu apa? Betul, makhluk hidup. Kalau abiotik ya makhluk tak hidup ya. Kemudian tadi juga disampaikan hubungan timbal balik antar makhluk hidup. Namanya simbiosis. Ada simbiosis mutualisme, yaitu yang saling menguntungkan. Ada juga simbiosis komensalisme, dan yang terakhir simbiosis parasitisme. Kalau parasit itu satunya diuntungkan, satunya dirugikan. Oke, untuk lebih paham, untuk lebih memahami, Pak Fatkul akan sampaikan melalui penjelasan Pak Fatkul ya. Ini anak-anak ekosistem. Dari gambarnya ada apa saja ya? Ya, ada tanaman, ada hewan-hewan. Kemudian ada apa lagi? Ada burung-burung dan lain-lain. Next. Ini ekosistem. Silakan dibaca. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup ya dengan lingkungannya. Ada tanah, air, udara, apalagi cahaya, batu, dan lain-lain. Selanjutnya, lingkungan. Apa itu lingkungan? Adalah segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup. Contohnya apa? Tanah tempat kita bekerja, air ya, apalagi, dan lain-lain. Pasir, betul. Nah sekarang tadi sudah jelaskan ini yang mana ada komponen ekosistem. Yang pertama ada komponen biotik. Biotik itu makhluk hidup. Contohnya tumbuhan, hewan, manusia, mikroorganisme ya. Kemudian kalau komponen abiotik itu apa? Bagian dari ekosistem yang terdiri dari unsur non hayati, artinya benda mati. Contohnya cahaya, suhu, air, udara, tanah, dan lain-lain. Lanjut. Nah, di dalam komponen biotik itu yang makhluk hidup ya, ada yang berperan sebagai produsen, ada yang berperan sebagai konsumen dan dekomposer. Apa itu produsen? Organisme yang dapat membuat makanan sendiri. Makhluk hidup apa yang bisa membuat makanan sendiri? Tumbuhan. Ya, tumbuhan itu bisa membuat makanan sendiri dan menjadi makanan untuk makhluk hidup yang lainnya. Setelah ada produsen, nanti produsen akan dimakan oleh konsumen.
Konsumen itu ada konsumen tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Ada nanti tingkat puncak. Apa itu konsumen tingkat 1? Pemakan tumbuhan. Kira-kira makhluk hidup pemakan tumbuhan contohnya apa? Nah, dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1, contoh makhluk hidup pemakan tumbuhan. Sapi, betul. Kelompok 2, kambing. Kelompok 3, rusa, betul. Kelompok 4, banteng, ya. Sekarang, itu kan makhluknya gede-gede. Makhluk kecil yang makan tumbuhan, contohnya apa? Ada nggak? Kelinci. Ini? Kijang ya, kijang kecil ya. Ada yang tahu? Burung, ada yang makan tumbuhan. Burung kan makan padi, ada ya. Makan biji-bijian ada. Kelompok 4? Belalang, pinter, tikus, betul ya, makhluk kecil. Oke. Setelah konsumen tingkat 1 memakan produsen, nanti konsumen tingkat 1 biasanya akan jadi mangsa bagi konsumen tingkat 2. Siapakah atau apakah makhluk hidup apa yang memakan tikus? Kucing, selain kucing. Hewan yang makan tikus, anjing. Siapa yang pernah tahu tikus dimakan oleh burung? Burung hantu atau burung elang? Ular, betul ya, tikus dimakan ular. Nah, hewan yang memakan hewan konsumen tingkat 1 itu adalah namanya konsumen tingkat. Nanti ada konsumen tingkat atas. Tingkat atas itu yang tidak dimangsa oleh binatang lain. Contoh, ya harimau, betul. Selain harimau apa yang nggak bisa dimangsa sama lain? Singa, ya, buaya dan lain. Oke. Anak-anak, ada yang mau bertanya dulu nggak? Coba, ada yang mau bertanya? Sebelum dilanjutkan? Gorila? Ya, gorila ya. Gorila tidak dimangsa ya. Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita nyanyi dulu ya. Kita ice breaking lagi. Siap? Kita nyanyi ya. Nyanyinya tentang ekosistem dan lagunya seperti lagu becak. Bisa? Coba ya. Ini liriknya ya, bisa lihat di bawah tulis. Dua macam biotik, abiotik ada untuk bertahan hidup. Ada matahari dan angin. Ada hewan, tumbuhan, dan juga manusia. Itu sama komponen ekosistem. Balik lagi ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekarang sudah paham atau belum? Sudah ya. Kalau sudah, nanti Pak Fatul minta anak-anak dibagi menjadi kelompok seperti biasa ya. Silakan melingkar, ayo melingkar.
Melingkar ya, sesuai kelompoknya masing-masing. Melingkar, boleh melingkar. Melingkar ya. Kemudian Pak Fatkul nanti akan berikan LKPD, ya. Ya, pintar melingkar seperti itu. Nanti Pak Fatkul akan bagikan LKPD-nya. Oke, anak-anak perhatikan terlebih dahulu. Pak Fatkul sudah menyiapkan LKPD. LKPD-nya ini adalah tentang ekosistem. Pak Fatkul punya daftar guru-guru. Tugasnya adalah silahkan kalian cari kosakata yang berkaitan dengan ekosistem. Coba. Nanti kalian boleh mencarinya dengan cara mendatar. Silakan dicari. Kalau tidak ketemu, boleh menurun atau boleh diagonal, menyamping ya gini. Bisa dipahami? Silakan boleh dikerjakan bersama-sama dengan kelompok ya. Tiap anak mengerjakan. Ya, silakan dikasih nama ya di pojok anak-anak. Ya. Silakan dicoba. Ya, dicari ya. Ya, Pak. Boleh kerjasama ya. Silakan boleh saling berdiskusi ya. Bila ada yang tidak paham, boleh ditanyakan ke Pak Fatkul. Ya, betul. Totalnya ada 10 kosakata ya. Silakan. Dicari boleh mendatar atau menurun atau horizontal. Ini ada 2. Coba ini. Iya digituin boleh ya. Nah iya tuh udah ketemu berapa Reza? 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ya pintar udah 5. Totalnya ada 10 ya. Ada yang udah ketemu 5. Ya betul. Tuh 2, 3, 4, 5 udah 5 juga udah bagus. Ini sudah berapa nih? Udah 5 juga, keren ya. Silakan boleh berdiskusi dengan temannya ya. Ini udah berapa nih? Udah 7, udah banyak. Ya.
Ya, semuanya ada 10 ya. Temukan 10 kata penting yang berhubungan dengan topik ekosistem. Sudah berapa? Sudah berapa? 7, keren. Ya, keren. Ya, kalau sudah tahu semua dicari. Sudah tahu ada yang bisa dibaca. Ya? Iya, depannya Pak. Iya. Nih anak-anak di bagian ini. Cek. Nih di bagian ini barangkali ada kosakata. Ada tidak? Lagi, so, silakan. Kelompok 3 bisa? Ya, waktunya 3 menit lagi ya. Kalau tidak ketemu nanti kita bahas bersama. Ya. Satu lagi. Nah, digabung nggak ya? Situ ada nggak?
Rantai boleh nggak? Boleh. Rantai makanan ada ya di situ ya tadi ya. Rantai makanan. Oke, 1 menit lagi. Lem? Ada berkaitan dengan ekosistem lem? Nggak ada ya. Oke, kelompok 1 udah selesai. Kelompok 2? Ya, bisa-bisa boleh ya. Oke, ada yang mau maju? Kelompok 1 yang pertama coba barangkali disampaikan ke teman-temannya. Ya, sini. Kapan sampaikan ya. Teman-teman mohon diperhatikan, dicari bersama-sama barangkali yang belum. Yang pertama. Populasi. Dari yang paling atas ya, yang paling atas mendatang. Ya, populasi. Terus yang kedua. Dekomposer. Yang mendatang lagi. Ada bawah ya. Rantai makanan. Rantai makanan. Yang mendatang ada berapa? 3 ya. Selanjutnya yang menurun. Dari yang paling kiri dulu. Konsumen. Udah ketemu? Udah. Lanjut. Ekosistem. Yang menurun lagi. Produsen. Ya, produsen. Terus Habitat. Habitat dari bawah bacanya. Ya. Habitat. Ekologi. Selanjutnya ekologi. Ini di sampingnya G. Selanjutnya ya, yang miring atau diagonal. Abiotik dan biotik digabung jadi satu. Oke, tepuk tangan. Silakan dikumpulkan. Dikumpulkan ya. Di satu kelompok jadikan satu. Satu kelompok jadikan satu. Sudah? Nanti setelah ini ya. Terakhir. Ya. Silakan. Oke anak-anak, kita lanjutkan lagi. Tepuk fokus. Oke, fokus ke depan. Ya, silakan diperhatikan bagi yang menghadapnya masih membelakangi, menghadapnya ke sini. Kursinya dikembali lagi. Nah, anak-anak, komponen biotik itu ada 3 jenis. Yang pertama, yang disebut dengan individu. Individu itu apa? Satu jenis makhluk hidup. Contoh, kalau ada rusa, ada rusanya aja. Ada kucing, kucingnya aja. Kalau ada ikan, ikannya aja. Yang kedua, kalau ada kumpulan dari individu, contoh kucingnya ada 2 atau ada 6 berkumpul, atau singa berkumpul, singanya ada banyak, maka disebut dengan populasi. Apa itu populasi? Sekumpulan betul individu yang di satu tempat. Nanti kalau ada kumpulan dari kelompok-kelompok populasi, maka disebut dengan apa? Nana yang ketiga? Komunitas.
komunitas. Komunitas itu adalah dua atau lebih populasi yang hidup di suatu tempat. Contohnya, komunitas apa itu? Ada di padang savana ya. Ada singa, ada rusa, ada apa lagi? Jerapah, itu binatang apa lagi? Banteng ya, dan lain-lain. Nah, sekarang kita membahas tentang komponen yang abiotik, yang benda tak hidup. Yang pertama ada apa? Suhu. Fungsinya untuk mengatur aktivitas dan distribusi organisme. Yang kedua, udara. Udara termasuk komponen abiotik atau tak hidup. Yang ketiga, ada tanah. Yang keempat, air. Yang kelima, cahaya. Selanjutnya, nah, ini interaksi komponen ya, makhluk hidup dengan makhluk hidup. Nanti mereka bisa berinteraksi. Kemudian biotik dengan biotik juga sama, ya. Nah, sekarang jenis-jenis dari ekosistem. Yang pertama ekosistem apa, Nana? Alami. Yang kedua, siapa yang tahu ekosistem alami itu ekosistem apa? Yang seperti apa pengertiannya? Yang alami itu yang terjadi secara alami ya. Kalau yang buatan, betul, yang buatan berarti dibuat manusia. Kita cek, nih baca. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk, dibaca ini yang hijau, secara alami tanpa campur tangan manusia. Coba diulang, ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Contohnya ekosistem gurun, ekosistem hutan, ekosistem sungai, ekosistem laut. Siapa yang bisa menyebutkan ekosistem alami selain dari 4 ini? Betul, ekosistem rawa. Pintar banget ya, render aja. Ekosistem apa lagi? Hah? Betul, padang savana yang tadi ya. Padang rumput dan lain-lain. Lanjut, sekarang kita bahas ekosistem buatan. Nih, contoh ekosistem buatan yang pertama, akuarium. Yang kedua, ekosistem sawah. Ketiga, ya kolam. Kolam dibuat manusia atau terjadi secara alami? Manusia. Ekosistem taman. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, kalau nggak ada kita bikin kuis ya. Dari kelompok 1 dulu yang jawab, yang lain diam. Kalau bisa jawab nanti kita lempar ke kelompok lain. Kelompok 1, kuis tebak. Apakah aku komponen biotik atau abiotik? Biotik. Kenapa? Karena hewan. Betul, kita cek. Betul, tepuk tangan. Kelompok 2. Ini ada gambar apa? Biotik atau abiotik? Kenapa biotik? Betul, karena tumbuhan makhluk hidup. Kita cek. Ya, betul, tepuk tangan kelompok 2. Yang ketiga, kelompok 3, biotik atau abiotik? Abiotik. Kenapa abiotik? Ya, karena makhluk tak hidup baru dan mati. Kita cek, apakah benar atau salah? Betul, tepuk tangan. Kelompok 4. Cek kelompok 4, apakah hebat atau tidak? Cek. Biotik. Kenapa biotik dia? Karena punya organ tubuh, karena dia makhluk hidup. Dia hewan atau tumbuhan? Hewan apa dia? Ya. Ya, betul. Dia tepuk tangan untuk kelompok 4. Selanjutnya, kuis lagi. Tebak. Apakah ekosistem alami atau buatan? Dari kelompok 4 dulu bergantian. Kelompok 4, nanti kelompok 3. Ya, cek.
Benar alami. Kita cek ya. Betul. Tepuk tangan. Nah, lanjut kelompok 3. Tebak apakah ekosistem alami atau buatan? Ayo. Buatan. Kita cek ya. Ih, bisa. Tepuk tangan. Kelompok 3. Kelompok 2 ya, maaf. Hati-hati nih. Cek. Buatan atau alami? Ekosistem apa ini? Betul, ekosistem alami. Apa cek? Buatan atau alami? Ya, betul, ekosistem buatan. Kelompok 1. Siap? Ya, itu kelompok ekosistem apa ini? Cek ya. Oke, betul. Tepuk tangan untuk semuanya. 100. Ini kesimpulan hari ini adalah ekosistem adalah sistem yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi untuk mendukung kehidupan. Ya, komponen biotik memerlukan komponen abiotik sebagai sumber energi dan tempat hidup. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau nggak ada, terima kasih. Nah, sebelumnya Pak Fatul mau cek lagi. Ada yang KPD 1 kali lagi untuk tes pribadi dulu ya. Mengerjakan latihan. Boleh bekerja sama juga ya. Ada 5 soal dikerjakan. Yang sudah selesai boleh langsung pulang. Silakan dikerjakan ya. Jangan lupa dikasih nama dulu di atasnya. Ya, diisi. Sudah? Boleh dikumpulkan ke depan yang sudah ya. Nanti kita nunggu teman yang lainnya. Yang sudah boleh duduk lagi ya. Sudah? Ini boleh kumpulkan. Cepet banget kerjainnya. Sudah? Sudah. Nanti Pak Fatul cek ya. Mengerjakannya hati-hati. Sudah? Boleh. Ini sudah? Awas dulu. Reza dibagi ke teman-teman. Oh udah, oh sudah. Thank you. Sudah. Kelompok 2 ada yang kesulitan? Kamu berapa?
Nomor 5, hewan pemakan tumbuhan disebut. Nih, hewan pemakan tumbuhan. Iya, nggak ada ya situ ya. Tebak ya. Masih liga, pelajaran masih liga. Ya. Untuk yang terakhir nanti ada satu kali kerja lagi ya, kerja kelompok. Kita akan membuat ekosistem buatan. Ya, sudah? Sudah? Cek. Masih semangat semuanya? Masih. Coba dicek semuanya. Tepuk semangat. Oke. Anak-anak, perhatikan sekali lagi. Nih, latihan yang terakhir. Hari ini kita akan membuat sebuah proyek membuat ekosistem buatan. Ekosistem buatan akuarium ya. Pak Fatul sudah siapkan bahan-bahannya. Nanti kita akan mencoba bersama-sama membuat ekosistem buatan. Namun sebelumnya Pak Fatul bagikan dulu ya LKPD-nya ya. Silakan nanti dibaca LKPD-nya dengan baik dan benar. Satu kelompok, satu kertas. Dikerjakannya nanti bersama-sama, satu kelompok, satu LKPD saja. Ya. Anak-anak silakan dibaca untuk alat dan bahannya apa saja. Yang pertama ada botol plastik bekas, ya ini botol plastik bekas. Terus ada batu, apa lagi? Ya, ada tanaman air, ada pasir dan lain-lain. Silakan diisi dulu nama kelompoknya. Ya, ini kelompok 4, ini kelompok 3, dan nama-nama anggotanya ditulis. Boleh nama lengkapnya ya. Boleh. Sudah diisi? Kalau sudah, Pak Fatul akan bagikan. Iya, nama-nama anaknya ditulis di situ ya di kolom. Ini kelompok 3 ya. Nih, silakan ini kelompok berapa? Ini kelompok 3. Cek. Anak-anak bisa kita mulai? Ayo, sekarang silakan. Tadi alat dan bahan sudah dibaca. Nah, sekarang dibaca langkah-langkahnya. Yang pertama, dibaca bersama-sama. Potong atau lubangi botol pada bagian atas, ya sudah dilubangi. Masih jadi botol yang jatuh. Kemudian yang kedua dibaca.
Nah, ya silakan boleh dimulai. Botolnya silakan diisi dengan apa tuh? Dengan bahan yang telah disiapkan. Isi dengan batu diisi dulu ya, batunya diisi. Isi batu dulu yang pertama, batu-batu. Mas hati-hati ya. Silakan. Isi batu dulu, batunya masukin semua ya. Jangan yang gede, jangan terlalu gede. Batu, pasir dimasukin terlebih dahulu. Silakan dimulai. Batunya dimasukin. Ini terakhir. Ya, silakan dimasukin batunya. Kelompok 3 bisa? Ya bisa. Batu-batunya dimasukin ya. Tanaman airnya disimpan dulu. Ya, masukin ini batu yang lebih besar jangan kecil. Nah, setelah batu dimasukkan, anak-anak bisa memasukkan komponen yang dasar diletakkan. Oke, setelah batu dimasukkan, anak-anak bisa memasukkan tanaman airnya ya. Tanaman air dimasukkan, ayo pelan-pelan ya, bersama-sama. Ya, masukin semuanya ya. Atau sebagian boleh, ini yang ada akarnya boleh. Boleh masuk. Banyak kan? Kalau kebanyakan jangan, nanti kayaknya susah ya. Secukupnya saja ya. Bila sudah, bisa dilanjutkan dengan mengisi air. Bisa dimulai? Jadi dia jadi komponen.
ini. Oke, anak-anak. Oke, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Oke, anak-anak, untuk yang terakhir, silakan anak-anak boleh maju ke depan. Kelompok mana yang mau maju duluan nih? Boleh, maju ke depan, menjelaskan tentang ya di bawah ya. Semua, ayo. Ya, Rafa maju silakan. Boleh. Ya, sini maju. Yang lain silakan duduk. Yang lain duduk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya dari Sarana Pusena. Namanya siapa nih? Muhammad Amira. Saya Petra dan Kamalisa. Saya Nafisa. Saya Raima Hamida. Ya. Akan mempresentasikan tentang ekosistem pembuatan yang telah dibangun. Pada ekosistem pembuatan yang pertama komponen biotik, yang kedua komponen abiotik. Komponen biotik adalah tanaman, air, dan ikan. Komponen abiotik adalah air, batu, kerikil, pasir, udara, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh kembali ke tempat kaos, hati-hati. Nanti akuariumnya dijaga ya. Ya, anak-anak, coba Pak Fatul tanya. Anak-anak, Pak Fatul tanya. Tadi Rafa menyampaikan komponen biotiknya apa saja ya? Ikan, terus dan tanaman, air. Kelompok 4. Coba jangan ada suara dulu. Tepuk diam. Papa tuh tanya, kelompok 1 coba tadi ngerti nggak? Komponen abiotiknya apa saja? Sampaikan. Batu, air, pasir, dan air udah ya tadi ya. Oke. Anak-anak, sebentar lagi pembelajaran akan selesai. Namun sebelum kita tutup, Pak Fatul ingin menyampaikan dulu nih, kira-kira dari tadi pertemuan, anak-anak bagaimana perasaannya? Senang. Kira-kira paham tidak? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Coba sekarang kesimpulannya gimana dari tadi yang telah kita laksanakan? Betul, kita belajar apa tadi anak-anak? Ekosistem. Ekosistem itu terdiri dari komponen apa dan apa? Betul, biotik dan abiotik. Kemudian komponen biotik itu komponen yang apa ya?
Makhluk hidup atau tak hidup? Yang hidup. Contohnya apa? Ikan dan tanaman. Kalau komponen abiotiknya? Batu, tanah ya. Kemudian anak-anak, tadi kita sudah belajar, kita sudah merefleksi. Sekarang apa yang kalian tahu dari tadi yang telah disampaikan? Ya, mengetahui tentang ekosistem. Tadinya udah tahu belum ekosistem? Tapi masih bingung ya. Oke. Kemudian nanti anak-anak untuk materi yang selanjutnya adalah kita akan membahas tentang rantai makanan. Ya. Jadi nanti hubungan antar makhluk hidup ada yang namanya rantai makanan. Nanti silakan dibaca bukunya ya. Sebelum ditutup, waktunya kurang lebih 2 menit lagi. Kita tutup dengan berdoa kembali. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, silakan. Ya, dipegang ya. Akuariumnya dipegang, hati-hati. Boleh ya. Siap baca doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak atas pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ilmunya bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Tawakul, undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.